Sebenarnya, bukan hanya penguasa Dewa Tujuh yang berpikir demikian, tetapi orang lain juga berpikir demikian. Mereka mengakui bahwa bakat Lu Ming begitu hebat sehingga hampir tidak pernah terdengar. Namun, kultivasi Lu Ming, bagaimanapun juga, hanyalah alam dewa sejati. Bakat tinggi tidak berarti kekuatan yang kuat. Mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Semua mata orang menatap jantung vitalitas yang kacau siang dan malam, menunggu saat vitalitas itu runtuh. Ledakan. Akhirnya, vitalitas itu mengeluarkan suara keras, meledak sepenuhnya, menjadi vitalitas yang tak berujung dan menghilang. Jantung kekacauan adalah milikku. Dewa Tujuh yang kuat meraung, menuju jantung kekacauan di masa lalu. Pergi, jantung kekacauan adalah milikku. Bunuh. Yang lain meraung, dan mata mereka merah karena darah. Mereka yang bisa sampai di sini, dengan pencapaian terendah, adalah keberadaan 5 dewa. Satu persatu, kekuatan bertarungnya luar biasa. Sebanyak 80 orang bergegas ke jantung yang kacau, dan perkelahian dimulai. Ledakan. 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 Kerumunan itu bertarung dengan sengit bersama-sama. 80 orang semuanya ingin mendapatkan inti kekacauan, tetapi begitu ada yang mendekatinya, mereka akan dikepung oleh yang lain. Di awal pertarungan, seseorang jatuh dan terbunuh di sini. Beberapa teriakan terdengar, dan keberadaan 5 dewa dibom hingga mati. Namun, tidak ada yang mundur, masih menuju inti kekacauan untuk membunuh. Inti kekacauan, bahkan yang kuat di kerajaan Ilaji, harus digerakkan dan diperebutkan. Nilainya begitu tinggi sehingga kita dapat membayangkan bagaimana praktisi biasa dapat menahan godaan seperti itu. Semua orang mengabaikan Lu Ming. Tidak ada yang menganggap Lu Ming sebagai ancaman. Lu Ming berdiri di samping sambil tersenyum. Dia menyingkirkan kekuatan sihirnya. Dia tidak melakukan apapun. Dia duduk di gunung untuk menyaksikan pertarungan harimau dan menuai keuntungan dari memancing. Pertarungan menjadi semakin sengit. Beberapa orang yang lemah dalam kultivasi terbunuh dan jatuh. Akhirnya, beberapa orang takut dan mundur dari medan perang. Hanya ada beberapa dewa 6 dan 7, yang masih bertarung dan bersaing. Tetapi tidak ada yang bisa mendekati inti kekacauan. Pertarungan ini, pertarungan penuh selama setengah hari, masih belum ada yang mendapatkan Chaos Heart. Pada akhirnya, pertarungan berhenti, dan kelompok ahli terkuat berhenti di Chaos Heart, saling berhadapan dan terengah-engah. Jelas, konsumsinya sangat serius. Setelah pertempuran ini, hanya sekitar 40 orang, hampir setengah dari 80 orang asli, yang jatuh di sini. Orang-orang lainnya saling berhadapan dan saling menatap. Untuk sementara waktu, tidak ada yang berani memimpin. Mereka semua tahu bahwa siapapun yang memimpin sekarang akan dikepung oleh orang lain. Tidak seorang pun dapat menjamin bahwa di bawah pengepungan orang lain, mereka masih dapat mundur. Hampir. Pada saat itu, Lu Ming bergumam, lalu melangkah keluar, selangkah demi selangkah, maju, menuju jantung kekacauan. Apa yang kau inginkan, bocah? Banyak mata orang terfokus pada Lu Ming, dan mata beberapa orang meledak dengan pembunuhan dingin. Apakah bocah ini mencoba merebut jantung kekacauan? Aku mencari kematian. Beberapa orang memiliki banyak rasa dingin di mata mereka. Bocah, berhenti. Beberapa orang meminumnya. Tetapi Lu Ming terus berjalan maju, tidak peduli untuk memperhatikan pria itu. Bocah, kau ingin mati. Pria itu meraung dan menebas Lu Ming dengan pisau. Pria ini memiliki kultivasi 6 tingkat dewa, tetapi dalam perang tadi, dia telah terluka, dan konsumsi kekuatannya serius, dan kekuatan tempurnya telah banyak melemah, yang tidak sebaik situasi normal. Pergi, Lu Ming berteriak, mengerahkan seluruh tenaganya, dan mengarahkan pukulannya ke arah pria itu. Ledakan, kedua pria itu saling pukul dan meledak dengan suara keras. Tubuh Lu Ming hanya bergetar, sementara tubuh pihak lain bergetar hebat dan mundur. Anak ini, mata banyak orang membeku dan terkejut. Kekuatan bertarung Lu Ming melebihi harapan mereka. Meskipun kekuatan tempur pria itu telah banyak melemah, itu bukan masalah sepele. Lu Ming hanyalah seorang kultivator dari alam dewa sejati, dan dia dapat mengejutkan kembali seorang ahli seperti itu. Tidak heran kamu bisa berjalan di sini. Ide seperti itu muncul di benak banyak orang. Setelah Lu Ming mundur dari pria itu, dia terus menyerbu ke arah jantung yang kacau itu. Wah, sedikit kekuatan,
Tetapi dengan kekuatan seperti itu, tidak cukup. Seorang wanita tua berteriak dingin, mengulurkan telapak tangannya yang kering, meraih Lu Ming dengan satu tangan. Cakar kering tumbuh dengan cepat dan mengeluarkan bau yang menjijikkan. Dia meraih Lu Ming. Wanita tua ini, dengan kultivasi dewa 7 kali lipat, sebelumnya telah mengilhami 6 pilar vitalitas, dan kekuatannya sangat menakjubkan. Bahkan jika dia sekarang adalah konsumsi kekuatan ilahi yang serius, tetapi sebuah tangan, kekuatannya sangat mengerikan. Namun, Lu Ming sama sekali tidak takut. Dewa kuno. Lu Ming bergerak dalam hatinya dan menunjukkan formula sihir kunonya. Tubuhnya tumbuh dengan cepat. Kali ini, Lu Ming tidak mempertahankan kekuatannya, tetapi mengerahkan kekuatan penuhnya. Dia berubah menjadi dewa kuno setinggi 200 meter, dan raungan dewa kuno pecah di mulutnya. Raungan keluar, dan Lu Ming melesat keluar. Puff! Telapak tangan wanita tua yang kering itu langsung ditusuk oleh Lu Ming. Wanita tua itu menjerit tajam, dan tangannya terentang ke belakang. Wajahnya pucat dan telapak tangannya berdarah. Orang lain terkejut bahwa kekuatan wanita tua itu sangat mengerikan. Meskipun dikonsumsi, itu juga sangat mengerikan. Dia benar-benar ditembak oleh Lu Ming. Seberapa mengerikan kekuatan bertarung seorang pria di dunia nyata. Setelah mengalahkan wanita tua itu, tubuh Lu Ming melintas dan bergegas ke jantung kekacauan. Dia ingin mengambil hati yang tidak teratur dan membunuh pria ini bersama-sama. Wanita tua itu berteriak, dan napas yang kuat keluar dari tubuhnya, membunuh Lu Ming. Pada saat yang sama, pria kuat lainnya juga membunuh Lu Ming. Ada lebih dari 10 Dewa 7, dan banyak dari mereka adalah 6. Dengan begitu banyak orang bergandengan tangan, momentumnya luar biasa. Mencari kematian, Lu Ming minum dengan dingin, dan lapisan baju besi emas merah muncul di tubuhnya yang besar, dan kemudian 9 rantai es terbang di sekelilingnya. Lu Ming pertama-tama meletakkan banyak pertahanan, dan kemudian membunuh wanita tua itu. Ledakan, Lu Ming menikam pistol dan menusuk wanita tua itu. Lu Ming sekarang bertarung dengan seluruh kekuatannya untuk menekan putra tertinggi. Meskipun kultivasi putra tertinggi hanya 6 tingkat dewa, tetapi kekuatan tempurnya cukup kuat untuk membunuh keberadaan Dewa 7, saya khawatir itu lebih kuat dari wanita tua itu. Lu Ming mampu menekan putra tertinggi dan berurusan dengan wanita tua itu. Terlebih lagi, kekuatan ilahi pihak lain juga dikonsumsi dengan serius. Puff! Tombak itu langsung mengalahkan serangan wanita tua itu. Wanita tua itu menjerit, memuntahkan darah dan dengan cepat mundur. Pada saat ini, serangan orang lain juga jatuh pada Lu Ming. 9 rantai es dan baju besi emas merah, setelah bergetar beberapa kali, meledak, dan kemudian jatuh pada sisik biru Lu Ming. Namun, kekuatan pertahanan sisik biru itu luar biasa, berhasil memblokir serangan orang lain. Sisik biru pada tubuh dewa kuno memiliki kekuatan pertahanan yang tak tertandingi. Meskipun banyak ahli mengalahkan rantai es Lu Ming dan 9 baju besi emas merah, mereka tidak menghancurkan pertahanan sisik biru. Meskipun beberapa sisik rusak, tubuh mengeluarkan darah, tetapi akhirnya diblokir oleh Lu Ming. Lu Ming memiliki ide untuk pertahanannya sendiri. Bunuh. Lu Ming minum, tidak lagi khawatir tentang pertahanannya sendiri, mengacungkan senjata panjang, untuk membunuh wanita tua itu. Wanita tua itu telah dirusak parah oleh Lu Ming, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat ini, dia mundur dengan panik dan berteriak, "Tolong aku, tolong aku." Tetapi Lu Ming menahan serangan orang lain dan membunuhnya. Orang lain ingin menyelamatkannya, tetapi mereka tidak punya waktu. Sentuh. Tombak itu menusuk, dan tombak besar berguling di atas wanita tua itu. Di depan tombak besar itu, tubuh wanita tua itu sekecil semut, yang meledak dan berubah menjadi abu terbang. Lu Ming membunuh seorang pria kuat dengan 7 dewa. Setelah membunuh wanita tua itu, senjata Lu Ming berubah dan membunuh orang lain. Dalam proses menyerang orang lain, tubuh Lu Ming terus-menerus memancarkan berbagai macam cahaya. 9 baju besi emas merah, rantai es, dan bahkan 3 bentuk Dharma Naga. Keterampilan sihir, seni rahasia, dan Lu Ming ini tidak digunakan untuk menyerang, tetapi untuk bertahan. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu serangan demi satu jatuh pada Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar, rantai es, 9 baju besi emas merah, dan Dharma Naga semuanya hancur.
Namun dengan cara ini, kekuatan serangan yang benar-benar jatuh pada tubuh Lu Ming jauh lebih kecil, dan semuanya diblokir oleh Lu Ming. Lu Ming tampak berdarah, tetapi tidak melukai kuncinya. Lu Ming memblokir serangan orang lain, tetapi yang lain tidak dapat menahan serangan Lu Ming. Lu Ming menatap keberadaan Dewa Tujuh dan melancarkan serangan yang ganas. Segera, orang ini memasuki jejak wanita tua itu dan dibunuh oleh Lu Ming. Setelah membunuh keberadaan dua dewa dan tujuh berturut-turut, yang lain akhirnya menjadi sedikit takut, dengan ekspresi ketakutan di mata mereka. Beberapa orang memperlambat gerakan mereka dan berencana untuk melarikan diri jika terjadi sesuatu yang salah. Lu Ming, di sisi lain, menjadi semakin berani dalam perang, dan semangat juangnya sangat ganas. Tombak yang mengerikan ditusukkan dan disapu keluar. Segera setelah itu, dua orang lagi terbunuh. Tidak bagus. Mundur. Beberapa orang ketakutan. Melihat Lu Ming terbunuh, mereka tidak berani melawan. Mereka mundur lagi dan lagi. Mereka takut diawasi oleh Lu Ming. Sua, Lu Ming tidak mengejarnya. Dia dalam sekejap dan bergegas ke jantung kekacauan. Ketika dia berada di dekat jantung kekacauan, tidak ada yang bersaing dengannya. Lu Mingyi meraih Chaos Heart di tangannya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Sial. Sial, hatiku yang tidak teratur. Banyak orang meraung dalam hati mereka dan menyaksikan Lu Ming mengambil Chaos Heart. Mereka iri setengah mati, tetapi tidak ada yang berani menghentikan mereka. Kekuatan bertarung Lu Ming terlalu kuat, terutama karena pertahanannya terlalu abnormal. Mereka tidak dapat menghancurkan pertahanan Lu Ming dan memberinya pukulan fatal. Jika Anda berubah menjadi master lain yang memiliki kekuatan serangan yang sama dengan Lu Ming, tetapi tidak memiliki pertahanan yang kuat, dia jelas bukan lawan dari begitu banyak dari mereka, dan dia akan ditembak dan dibunuh bersama. Sayangnya, setelah Lu Ming berubah menjadi tubuh dewa kuno, pertahanannya terlalu abnormal untuk menahan serangan mereka, dan kemudian dia menatap seorang pria untuk membunuhnya, yang membuat mereka takut. Akhirnya Chaos Heart ada di sini. Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya dan bergegas ke arahnya. Tidak ada yang bisa menghentikan Lu Ming. Meskipun Chaos Heart sangat berharga, itu jauh dari kehidupan. Lu Ming pergi dari sini tanpa halangan dan keluar. Di luar, banyak mata orang-orang melirik Lu Ming, menunjukkan warna yang mencurigakan. Apakah kamu keluar? Apa yang terjadi di dalam? Apakah jantung kekacauan telah dimenangkan? Kamu terluka parah. Apakah kamu terluka parah dan keluar dari kompetisi? Banyak orang melihat bahwa Lu Ming adalah yang pertama keluar dan langsung bertanya. Ya, ada persaingan dan kekacauan di dalam hati, dan masih ada perang. Kultivasiku terlalu lemah untuk mengalahkan mereka, jadi aku selamat karena kebetulan. Lu Ming mengatakan sesuatu. Semua orang mengangguk dan berpikir bahwa apa yang dikatakan Lu Ming benar. Tidak ada yang meragukan bahwa Lu Ming telah mendapatkan jantung kekacauan. Oleh karena itu, tidak ada yang meragukan Lu Ming sama sekali. Lu Ming pergi dari sini tanpa halangan dan pergi ke pegunungan liar. Hahaha, Lu Ming, keberuntunganmu benar-benar bagus. Kamu tidak mendapatkan rumput liar, tetapi kamu benar-benar mendapatkan jantung kekacauan. Menyempurnakan pelat susunan dengan jantung kekacauan akan lebih kuat. Kemudian kamu akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Gunung Perahu Naga. Di lautan pengetahuan, Bond Demon tertawa dan mendesak atas keberuntungan Lu Ming. Lu Ming juga sangat senang. Sekarang setelah dia menemukan semua hal yang dikatakan oleh Bond Demon, dia dapat kembali ke Void Xuanzong dan menyempurnakan pelat formasi. Long Zhusan ingin mengorbankannya dan menghancurkan formasi Dragon Ascending. Tidak semudah itu. Segera setelah itu, Lu Xuanming meninggalkan gunung untuk sementara waktu. Setelah kembali ke Kong Xuanzong, Lu Ming menemukan Ouyang Qingxiang. Lu Ming, apakah kamu ingin melihat kakekku? Ouyang Qingxiang bertanya dengan heran. Ya, saya ingin meminta bantuan Guru Yue. Lu Ming mengangguk. Pelat susunan yang disebutkan oleh Bond Demon sangat misterius. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, itu sama sekali tidak dapat disempurnakan. Jika Anda ingin menyempurnakannya sepenuhnya dan mengerahkan seluruh kekuatannya, hanya Raja Dewa yang dapat melakukannya. Namun, tidak mudah untuk meminta Raja Dewa melakukannya. Oleh karena itu, Lu Ming memikirkan kakek Ouyang Qingxiang, bulan itu tak terbatas. Lu Ming membantu Ouyang Qingxiang menjadi klan patriarki yang ilusif.
Yue Wuyuan tidak memiliki alasan untuk menolak Lu Ming. Mintalah bantuan kakekku. Ini masalah kecil. Ikutlah denganku. Ouyang Qingxiang mengangguk, lalu membawa Lu Ming ke tanah kultivasi tanpa batas. Datanglah ke tanah kultivasi bulan tanpa batas. Lu Ming menunggu di luar. Ouyang Qingxiang masuk untuk mencari bulan tanpa batas. Segera setelah itu, Ouyang Qingxiang keluar dengan senyum di wajahnya dan berkata, Lu Ming, kakekku baru saja meninggalkan bea cukai. Aku akan membawamu menemuinya. Lu Ming mengangguk dan mengikuti Ouyang Qingxiang ke aula tempat dia melihat bulan tanpa batas. Lu Ming yang lebih muda, saya telah bertemu dengan Tuan Yue. Lu Ming memberi hormat dengan tinjunya di tangannya. Bagaimanapun, lawannya adalah orang yang kuat di kerajaan dewa dan ahli top di wilayah Qin Tianxing. Sejumlah etiket tetap diperlukan. Lu Ming, sama-sama. Duduklah. Senyum Yue Wuyuan yang tak terbatas, silakan duduk. Lu Ming membantu Ouyang Qingxiang mendapatkan posisi Zonzi. Yue Wuyuan memiliki kesan yang baik pada Lu Ming. Semakin dia memandang Lu Ming, semakin dia memikirkannya. Dia bahkan berpikir tentang bagaimana cara menandingi Lu Ming dan Ouyang Qingxiang. Dengan cara ini, posisi Ouyang Qingxiang di Kongsuanzong akan stabil seperti Gunung Tai. Oleh karena itu, dia sangat sopan kepada Lu Ming. Lu Ming dan Ouyang duduk. Seseorang datang untuk membuat teh. Yue Wuyuan menyesap cangkir tehnya, dan tatapannya jatuh pada Lu Ming. Dia bertanya, dengarkan Qingxiang. Apakah Anda ingin meminta bantuan saya? Ya, Tuan Yue, saya ingin memurnikan semacam piringan susunan. Namun, kultivasi saya terlalu rendah untuk dimurnikan. Hanya mereka yang kuat di Raja Dewa yang dapat memurnikannya. Jadi saya memikirkan Tuan. Lu Ming tidak menyembunyikannya dan langsung memberitahu tujuannya. Cakram susunan apa? Anda membutuhkan raja untuk memurnikannya. Moon Boundless juga tertarik. Lihat, Tuan. Lu Ming mengeluarkan sepotong batu Gyokfu. Dengan lambaian tangannya, batu Gyokfu terbang ke bulan Boundless. Moon Boundless menerimanya di tangan, kesadaran spiritualnya menyapu, menatap isi batu Gyokfu. Setelah beberapa saat, bulan yang tak terbatas menunjukkan warna seru, dan berkata, sungguh pelat susunan yang misterius, metode penyempurnaan pelat susunan semacam ini, benar-benar tidak pernah terdengar, luar biasa ah, tidak heran dengan kultivasi Anda, tidak dapat memurnikan. Haha, jangan lihat siapa yang memberikan cakram susunan itu. Apakah cakram susunan yang diberikan oleh kursi ini bisa buruk? Suara bangga setan tulang terdengar. Tuan, saya mendapatkan ini secara kebetulan ketika saya sedang menjelajahi relik. Bisakah Anda memurnikannya, Tuan? Tanya Lu Ming. Saya bisa memurnikannya, tetapi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pelat susunan ini cukup langka. Saya bahkan tidak dapat membuatnya dalam waktu singkat. Bulan tidak ada habisnya. Senior, bahannya tidak masalah, generasi muda telah berkumpul bersama. Dengan itu, Lu Ming mengeluarkan semua bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pelat susunan. Jantung kekacauan, Lu Ming, apakah Anda memiliki hati kekacauan? Ketika dia melihat Lu Ming mengeluarkan jantung kekacauannya, Yue Wuyuan terkejut. Beban di hatinya sedikit lebih berat. Ini adalah keberuntungan generasi muda. Lu Ming kian berkata dengan rendah hati. Senyum tak terbatas Moon, tahu Lu Ming rendah hati. Beruntung bisa mendapatkannya, bagaimana mungkin orang lain tidak mendapatkannya? Lu Ming, karena bahan-bahannya sudah disiapkan, aku bisa mulai memurnikannya. Namun, butuh beberapa bulan agar pemurnian lengkap berhasil. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu saat pemurnian selesai. Moon tidak ada habisnya. Terima kasih, Tuan. Aku punya satu permintaan lagi. Aku harap kamu tidak memberitahu orang lain tentang pelat susunan ini, terutama dewa-dewa kuat lainnya. Lu Ming berkata, jika kejadian pelat susunan ini menyebar ke Longzhusan atau dilihat oleh Longzhusan, aku khawatir itu akan menyebabkan kewaspadaan Longzhusan. Yue Wuyuan menatap Lu Ming dengan heran. Dia tidak mengerti mengapa Lu Ming tidak berani memberitahu dewa-dewa lain. Namun, dia tidak bertanya lebih lanjut dan mengangguk, jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu orang kedua. Terima kasih banyak. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan pergi bersama Ouyang Qingxiang. Butuh beberapa bulan untuk menyelesaikannya. Longzhusan memberi Lu Ming waktu 10 tahun. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, Lu Ming mulai berlatih dengan tenang. Dalam sekejap,
beberapa bulan berlalu. Yue Yuan telah menyempurnakan pelat susunan dan membawa Ouyang Qingxiang ke Luming. Luming menghela napas lega. Terlalu lambat untuk berlatih seperti ini. Mustahil untuk menembus alam dewa surga dalam 10 tahun. Pada hari ini, Luming menyelesaikan latihannya dan mengerutkan kening. Ada jurang alam yang sangat besar di 9 puncak dewa sejati. Terlalu sulit untuk ditembus. 99% orang terjebak di puncak dewa sejati selamanya dan sulit untuk ditembus. Hanya beberapa orang berbakat, setelah waktu yang lama terkumpul, atau menemukan beberapa peluang, dapat menerobos. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka yang dapat menerobos alam dewa adalah Tianjiao, yang mengendalikan kekuatan raja. Semakin tinggi tingkat kekuatan ilahi, semakin mudah untuk menembus penghalang. Sebagian besar dari mereka yang mengendalikan kekuatan ilahi biasa sulit untuk menerobos alam surgawi. Tentu saja, itu tidak mutlak. Ada juga orang yang mengendalikan kekuatan ilahi biasa untuk menerobos alam surgawi, tetapi itu hanya jumlah yang sangat kecil. Namun, bahkan jika Tianjiao mengendalikan tingkat kekuatan ilahi tertinggi, sulit untuk mencapai tujuan menerobos 9 puncak dewa sejati dan menerobos alam dewa surga dalam waktu 10 tahun, kecuali ada peluang besar. Luming mengerutkan kening. Dia tidak ragu bahwa jika dia tidak dapat menembus alam dewa dalam 10 tahun, Gunung Longzu akan melakukan sesuatu padanya. Luming sedang berpikir tentang bagaimana menemukan cara untuk membuat terobosan cepat dalam kultivasinya. Pada saat ini, Luming merasa bahwa seseorang datang dari luar rumah sakit lain. Luming berjalan keluar dari halaman lain dan melihat seorang lelaki tua berambut putih berdiri di langit. Tuan Luming, lelaki tua berambut putih itu tersenyum dan mengangguk. Penatua Liu, apa yang Anda cari? Tanya Luming. Luming tahu bahwa lelaki tua berambut putih ini adalah seorang penatua batin. Tuan telah memerintahkan agar semua putra dan putri dipanggil, dan ada tugas untuk Anda. Liu Chang berkata, misi, dan memanggil semua putra dan putri. Apa misinya? Luming bingung dan bertanya. Sejujurnya, saya tidak tahu. Saya hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan. Anda ikut dengan saya, Tuan Luming. Tunggu sebentar, Anda akan diberi tahu oleh penatua. Tetua Liu berkata dengan sopan, lalu Luming mengikuti Tetua Liu dan terbang menuju pintu bagian dalam. Tak lama kemudian, mereka tiba di puncak sebuah gunung. Kita sudah sampai. Luming melirik ke puncak gunung, dan menemukan bahwa di puncak gunung, putra tertinggi, putra Fuguang, putra Yan Kong, putra Xia Shengzi, serta Ouyang Qingxiang dan Suetan Shengfei, semuanya ada di sini. Melihat kedatangan Luming, mata semua orang tertuju pada Luming. Khususnya, cahaya dingin putra tertinggi bersinar di matanya, memperlihatkan sinar pembunuh, tetapi itu hanya berlalu begitu saja dan disembunyikan olehnya. Namun, ketajaman spiritual Luming masih terlihat jelas. Jika kau ingin membunuhku, sebaiknya kau tidak diberi kesempatan olehku. Hati Luming juga memancarkan sinar pembunuh. Jelas, putra tertinggi dikalahkan oleh Luming terakhir kali. Dia menyimpan dendam terhadap Luming dan ingin membunuhnya. Bagi orang seperti itu, jika ada kesempatan, Luming tidak akan bersikap lunak dan akan mencari kesempatan untuk menyingkirkannya. Tatapan mata pada putra tertinggi, putra yang mengambang, dan orang-orang lainnya menyapu, dan kemudian jatuh di depan seorang lelaki tua. Orang tua, hati Luming tergerak. Dilihat dari pakaian lelaki tua itu, Luming tahu bahwa lelaki ini adalah lelaki tua di pengadilan lelaki tua Kong Xuanzong dan keberadaan kerajaan ilahi. Tetua Liu mendarat di depan Tuan Yuan, dengan hormat memberi hormat dan berkata, Tuan yang lebih tua, putra Luming telah tiba. Baiklah, turunlah. Orang tua itu berkata dengan ringan, lalu Tetua Liu dengan hormat pergi. Di puncak, hanya Luming, putra dan putri mereka, serta para tetua sendiri, yang tersisa. Kalian pasti sangat penasaran, apa misi mempertemukan kalian kali ini? Orang tua itu tersenyum dan berkata, ya, Tuan Fan Yuan Lao. Saya tidak tahu mengapa kita dipanggil pada waktu yang sama kali ini. Tanya putra tertinggi, yang pertama. Kali ini, ada acara besar yang mengharuskan kalian untuk bekerja sama. Lokasinya ada di Sungai Bintang Cahaya Gelap. Mengenai masalah spesifiknya, jangan khawatir. Kau ikut saja denganku. Saat Sungai Bintang Cahaya Gelap datang,
aku akan memberitahumu secara alami. Ayo pergi. Setelah itu, Fan pergi ke arah susunan transmisi. Dengan ragu, mereka mengikuti Fan Yuanlao ke susunan transmisi. Sungai Bintang Gelap adalah sungai bintang yang sangat terpencil di wilayah bintang dinasti Qin, yang bahkan lebih terpencil daripada sungai bintang kerusuhan. Karena ada sangat sedikit makhluk di sungai bintang ini, terutama praktisi, dan sedikit orang yang menjadi dewa. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang datang ke sini. Setiap kekuatan besar hanya secara simbolis mendirikan titik transmisi di sungai bintang es yang gelap dan mengirim beberapa orang untuk menjaganya. Melalui susunan transmisi, Lu Ming dan mereka datang ke titik transmisi ini, dan kemudian Fan Yuanlao melambaikan tangannya, dan kekuatan ilahi menyelimuti mereka, dan membawa mereka ke bintang-bintang di alam semesta. Kecepatannya secepat mungkin. Kecepatan yang luar biasa. Melihat bintang-bintang yang terbang, Lu Ming merasa kagum. Kecepatan Raja Dewa terlalu cepat, meluncur di langit, lebih cepat daripada sebagian besar kapal perang bintang. Faktanya, setelah tiba di wilayah Shenwang, hampir tidak diperlukan kapal perang bintang. Kecuali untuk kapal perang bintang yang langka dan tingkat tinggi itu, kecepatan kapal perang bintang umum yang meluncur di langit tidak secepat Raja. Setelah itu, tiba-tiba, bintang-bintang bersinar di langit. Di depan bintang-bintang, ada lingkaran yang cemerlang, menyilaukan, bahkan lebih terang dari bintang-bintang, menerangi alam semesta. Lu Ming berhenti. Itu, orang-orang melihat ke depan dengan heran. Karena lingkaran kecemerlangan itu benar-benar terlalu besar, berkali-kali lebih besar dari planet kehidupan. Itulah tujuan perjalanan kita, ada galaksi di depan. Fan menjelaskan, semua orang melihat dengan saksama, dan benar saja, ada galaksi di depan. Inti galaksi ini adalah bintang, tetapi bintang ini sangat redup sehingga tampaknya akan padam kapan saja. Di sekitar bintang, ada planet yang berputar mengelilinginya, sekitar selusin. Dan lingkaran kemuliaan itu, adalah galaksi di sekitar emisi, Anda dapat membayangkan, betapa besarnya. Ledakan, ledakan. Pada saat itu, bagian luar galaksi itu meledak dengan raungan yang mengerikan. Cahaya ilahi yang indah bersinar di langit berbintang, dan ledakan yang mengerikan membuat seluruh galaksi berguncang. Seorang pria kuat menyerang galaksi itu. Seru Ouyang Qingxiang. Ya, memang benar bahwa yang kuat menyerang galaksi ini. Mereka adalah penguasa dari 13 sekolah Qin dan Tian, dan beberapa tetua dari kerajaan dewa. Fan menjelaskan, Lu Ming dan mereka bahkan lebih terkejut. Penguasa dari 13 sekte Qin dan Tian telah tiba. Ada juga beberapa tetua dari alam dewa yang mengepung galaksi ini. Apa yang ada di galaksi ini? Saya katakan, seluruh galaksi telah diatur oleh manusia, dan lingkaran cahaya adalah cahaya dari susunan besar. Para penguasa dari 13 sekolah Qin dan orang-orang kuat dari kerajaan dewa sulit untuk ditembus. Fan menjelaskan, tersusun dalam galaksi, Lu Ming dan yang lainnya tercengang. Seberapa besar galaksi? Seberapa besar galaksi? Seberapa mengerikan seseorang telah mengatur seluruh galaksi menjadi susunan besar. Sungguh menakjubkan. Tuan Fan Yuan, apa yang ada dalam pertempuran ini? Terlebih lagi, apa hubungannya ini dengan kita? Tanya Putra Suci. Para leluhur dari 13 sekolah Qin dan para tetua dari kerajaan dewa semuanya telah datang. Apa hubungannya dengan mereka? Dengan prestasi mereka, mereka tidak dapat terlibat. Jangan khawatir, kita harus mulai dari awal. Kemudian, Jenderal Tua Fan Yuan menjelaskan seluruh cerita secara rinci. Sungai Bintang Gelap, biasanya tidak ada yang memperhatikannya, dan hampir tidak ada yang datang. Namun, beberapa bulan yang lalu, seseorang secara tidak sengaja menemukan galaksi di sini, yang sangat aneh. Setelah beberapa pertimbangan, ditemukan bahwa galaksi ini sebenarnya telah membentuk susunan yang besar. Sejumlah besar tulisan tersebut segera mengejutkan para petinggi sekolah menengah Qintian nomor 13. 13 sekolah Qintian segera mengirim para ahli yang ahli dalam susunan tersebut untuk mempelajarinya, dan akhirnya sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Dahulu kala, beberapa orang meletakkan seluruh galaksi dalam susunan yang besar, dengan bintang sebagai intinya, untuk memurnikan inti bintang. Seluruh bintang dimurnikan menjadi inti. Begitu berita ini keluar, hal itu mengejutkan sebagian besar dewa yang kuat di 13 sekte dinasti Qin. Karena, begitu seorang praktisi mencapai alam Raja Dewa,
ia harus memadatkan inti bintang. Setelah alam surgawi menerobos alam dewa, api dewa dalam tubuh akan berubah menjadi inti bintang. Inti bintang adalah inti bintang. Namun, inti alam dewa masih sangat rapuh dan kecil, yang tidak dapat dibandingkan dengan bintang. Seseorang benar-benar ingin memurnikan bintang menjadi inti bintang. Inti bintang yang dimurnikan dari sebuah bintang benar-benar tak ternilai harganya. Jika seorang raja dewa bisa mendapatkannya, kultivasinya pasti akan maju pesat. Selain itu, beberapa ahli susunan telah sampai pada kesimpulan bahwa susunan ini sudah lama sekali dibuat. Bintang-bintang hampir dimurnikan dan intinya telah berhasil dimurnikan. Anehnya para dewa itu tidak tertarik. Jika mereka mendapatkan inti bintang dan membuat kemajuan besar dalam kultivasi mereka, mereka akan dapat menekan dewa-dewa lain dan mendominasi wilayah bintang di surga Qin. Oleh karena itu, para penguasa 13 aliran Qin dan Tian, dan banyak dewa serta raja lainnya bersatu untuk memperjuangkan inti bintang, tetapi mereka dihalangi oleh susunan galaksi yang besar. Setelah beberapa bulan penyerangan, banyak orang kuat tidak dapat menembus susunan besar dan menerobos galaksi. Setelah penelitian beberapa ahli susunan, diperkirakan hanya Tian Jiao dari generasi muda yang dapat memasuki galaksi ini. Karena susunan besar itu diatur secara khusus, ketika usianya melebihi rentang tertentu, ia tidak dapat masuk sama sekali. Itulah sebabnya mereka dipanggil bersama. Bukan hanya Kong Xuanzong kita, tetapi juga Tian Jiao teratas dari pasukan lain. Namun, para penguasa, serta para tetua Raja Dewa, masih belum bersedia melakukan upaya terakhir untuk melihat apakah mereka dapat menembus susunan besar. Fan Yuanlao akhirnya menjelaskan. Lu Ming dan yang lainnya tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi. Di depan Anda, ada saat terakhir para penguasa dan para tetua kerajaan dewa mencoba menerobos pertempuran. Jika mereka masih tidak dapat menerobos, mereka akan dikirim ke generasi muda. Tidak heran semua putra dan putri mereka berkumpul bersama kali ini, karena mereka mungkin harus bersaing dengan Tian Jiao teratas dari pasukan lain, bahkan Tian Jiao dari 3 penguasa. Ledakan, ledakan, di langit berbintang di depan, gemuruh masih konstan, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ikutlah denganku, bersama Lu Ming dan yang lainnya, Tuan Fan menuju ke depan. Sua, sua, pada saat ini, pita-pita dari arah lain juga datang. Lu Ming dan mata mereka menyapu, mereka melihat setiap pita, adalah sebaris sosok. Ada negara raja yang kuat dengan beberapa orang muda. Jelas, ini adalah penguasa kekuatan lain, dengan Tian Jiao muda. Setelah beberapa saat, tidak jauh dari galaksi di depan, mereka berhenti. Ada orang lain di daerah ini selain Lu Ming dan mereka. Ada 13 kelompok pemuda di Qinjiao. Di antara mereka, 3 kekuatan hegemonik, Akademi Yimo, Bumi Jianzong dan Tanah Suci Wuli yang memiliki jumlah orang terbanyak. Masing-masing dari mereka memiliki napas yang kuat, dan mata mereka terbuka dan tertutup, penuh dengan ki yang kuat. Jelas, mereka semua adalah master, dan mereka semua adalah orang suci. Namun, beberapa sekte akan jauh lebih rendah hati. Meskipun ada banyak orang, dan bahkan lebih banyak orang yang datang ke sekte daripada Xuanzong yang kosong, hanya ada sedikit orang di tingkat putra suci. Beberapa kekuatan hanya memiliki 1 atau 2 dari mereka. Yang lain sama sekali bukan orang suci. Mereka jauh dari putra suci. Tian Jiao di 13 hari dinasti Qin saling memandang. Langit dan bumi yang tertinggi, saya mendengar bahwa beberapa waktu lalu, Kong Xuanzong bersaing untuk mendapatkan Zonzi, dan Anda dikalahkan. Hahaha, Anda benar-benar tidak berguna. Pada saat ini, ledakan tawa datang dari Akademi Sihir yang aneh. Lu Ming dan yang lainnya mencari ketenaran. Hah, orang-orang multiras. Mata Lu Ming bergerak. Orang yang baru saja berbicara memiliki 4 mata di wajahnya, 2 di kiri dan 2 di kiri dan 4 di sisi lain, semuanya memancarkan cahaya dingin. Ini adalah kelompok multinomial, juga dikenal sebagai klan bermata 4. Seperti suku bermata 3, itu termasuk dalam suku multinomial. Pengadilan kosong bermata 4, apa yang kamu katakan? Putra tertinggi menatap pria itu dengan wajah dingin. Nama pria ini adalah Simu Kongting. Apakah aku salah? Dikatakan bahwa kamu dikalahkan oleh murid baru Kong Xuanzong. Kamu siapa? Sungguh menjijikkan bahwa kamu setenar aku sebelumnya.
Pengadilan kosong bermata empat mencibir, penuh penghinaan. Hahaha, pengadilan kosong bermata empat, kamu benar. Langit dan bumi, kamu sangat tidak berguna. Ada juga orang-orang yang meremehkan untuk membuka mulut mereka dan mencibir berulang kali di tanah suci yang tak terbatas. Ini membuat wajah putra tertinggi semakin jelek dan suram. Lu Ming, putra tertinggi meraung dalam hatinya, yang merupakan aib besar baginya, dan dia menghitung semua aib ini pada Lu Ming. Semuanya adalah Lu Ming. Jika bukan karena Lu Ming, dia tidak akan dipermalukan. Lu Ming, di antara tiga kekuatan, kamu harus memperhatikan beberapa orang. Pengadilan kosong bermata empat adalah orang yang setenar putra tertinggi. Dia sangat berbakat, sangat kuat dan berkuasa. Aku khawatir dia bahkan lebih baik daripada putra tertinggi. Aroma Ouyang berbicara kepada Lu Ming. Selain itu, ada juga karakter seperti itu di Sekte Pedang Abadi dan Tanah Suci Tanpa Batas. Mereka semua sangat mengerikan. Ouyang Qingxiang terus menyuarakan Lu Ming. Lu Ming mengangguk dan bertanya, ku dengar di antara tiga kekuatan hegemonik, ada tokoh-tokoh tingkat Senzi. Di mana Senzi mereka? Apakah mereka tidak datang? Ini mereka. Ouyang Qingxiang berkata, apakah kamu melihat pemuda botak berwajah dingin itu di Akademi Iblis Aneh? Itu adalah putra dewa dari Akademi Sihir Aneh, Iblis Sembilan Malam. Lu Mingsun melihat ke arah Ouyang Qingxiang. Benar saja, dia melihat seorang pemuda botak di tengah kerumunan Akademi Sihir Aneh. Orang ini terlihat biasa saja, dan napasnya tertahan. Berdiri di tengah kerumunan, dia mudah diabaikan. Sebelumnya, Lu Ming tidak terlalu memperhatikan orang ini. Aku tidak menyangka bahwa pria ini adalah putra dewa dari Akademi Sihir Aneh, seorang Tianjiao yang tak tertandingi yang mengendalikan produk dan kekuatan ilahi. Tampaknya merasakan mata Lu Ming, dan mata Mo Jiuye juga melihat ke arah Lu Ming. Sinar cahaya sihir gelap melintas di matanya, seperti bilah pedang, meledak ke arah Lu Ming. Mata Lu Ming membeku. Dia merasakan sakit yang menusuk di matanya. Dia dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk melawan. Mengerikan, pria ini. Lu Ming sampai pada suatu kesimpulan. Sihir Sembilan Malam menatap Lu Ming, sinar cahaya dingin melintas di matanya, seringai muncul di sudut mulutnya, bibirnya tergerak, seberkas suara, tiba-tiba terdengar di telinga Lu Ming. Lu Ming, di dunia para dewa kuno, kau membunuh putra Akademi Sihir Anehku. Ini adalah dosa besar, dan aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Suara iblis sembilan malam itu dingin dan tak berperasaan, penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Kau ingin membunuhku, aku khawatir kau tidak memiliki keterampilan ini. Lu Ming menjawab dengan kuat. Haha, kau sangat percaya diri, jadi tunggu saja. Iblis sembilan malam itu berkata dengan dingin, dan kemudian tidak melanjutkan bicaranya. Ouyang Qingxiang tidak tahu bahwa Lu Ming dan Iblis Jiuye telah berbicara secara diam-diam, jadi dia terus memperkenalkan Lu Ming. Pemuda berpakaian putih dengan pedang panjang di punggungnya adalah putra abadi dari bumi Jianzong. Pedangnya tak terbatas, dan pedang panjang di tangannya sangat menakutkan. Jalan Ouyang Qingxiang. Mata Lu Ming menjauh dari Iblis Sembilan Malam dan melihat seorang pemuda berpakaian putih dari klan pedang abadi. Pria ini, bernama Kendo Wuji, sangat tampan. Seluruh tubuhnya memperlihatkan makna pedang yang mengerikan, yang tidak dapat diabaikan. Kebanggaan mengerikan lainnya, Lu Ming berkata dalam hatinya. Mata Kendo Wuji juga menatap Lu Ming. Sebuah seringai muncul dari sudut mulutnya. Matanya berbinar seperti dua pedang ajaib, memancarkan rasa pedang yang mengerikan. Bahkan Tianjiao, klan pedang abadi lainnya yang berdiri di sampingnya, mengubah wajahnya dan meninggalkannya satu demi satu, agar tidak terluka oleh indera pedangnya. Pemuda yang sangat besar dengan baju besi merah menyala dari tanah suci Wuliang disebut Changyan yang menghancurkan pasukan. Dia adalah dewa tanah suci Wuliang. Kata Ouyang Qingxiang. Lu Ming melihat ke masa lalu lagi. Dia adalah seorang pemuda yang tingginya hampir 3 meter. Dia sangat tinggi dan mengenakan baju besi merah menyala yang tebal, yang memberi orang tekanan yang kuat. Tekanan yang diberikan orang ini kepada orang-orang tidak kalah dari Kendo Wuji dan Mo Jiuye. Dia juga seorang Tianjiao yang mengerikan. Lu Ming menuliskan ketiga orang itu. Ada banyak Tianjiao dari 13 sekte Qintian, tetapi hanya 3 orang ini yang membuat Lu Ming merasa terancam. Dia tidak memperhatikan yang lain. Boom, boom.
Saat orang-orang saling memandang, ledakan di depan mereka menjadi lebih intens. Anda dapat melihat bahwa di sekitar galaksi, lingkaran cahaya yang menyilaukan, terus-menerus bersinar, menghalangi serangan teroris. Setelah beberapa saat, serangan berhenti, dan kemudian pita cahaya terbang ke arah ini. Patriark dari 13 sekolah dinasti Qin, serta yang kuat di alam dewa lainnya, kembali setelah menghancurkan pertempuran. Saat berikutnya, ada 5 tokoh lagi di depan mereka. Yang pertama adalah pemimpin Kong Xuanzong, Long Zhusan. 4 lainnya adalah para tetua Kong Xuanzong dan tokoh-tokoh dari Shen Wangjing. Nafas dari 5 orang di Gunung Longzhu mengambang. Jelas bahwa mereka baru saja menghancurkan pertempuran dan menghabiskan banyak uang. Tuan, bagaimana dengan itu? Atau tidak bisakah itu dihancurkan? Cara lama Fan Yuan, itu tidak bisa dihancurkan. Long Zhusan menggelengkan kepalanya, dan kemudian matanya tertuju pada Lu Ming dan berkata, selanjutnya, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu Tuan mendapatkan inti bintang. Putra tertinggi sedang sibuk. Long Zhusan melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu mendapatkan inti bintang. Dengan pencapaianmu, kamu tidak bisa mendapatkan inti bintang. Menurut beberapa ahli susunan, akan ada beberapa kartu susunan di galaksi ini.